Alaihi Wasallam menceritakan di dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki beberapa malaikat. Yang malaikat ini khusus tugasnya mencari majlis-majlis ilmu dan majlis zikir. Ini malaikat berkeliling, kalau mendapati majlis yang semacam ini, satu sama lain akan memanggil, halumuni, halumuni, kemari dan kemari. Kita mendapatkan perkumpulan yang di dalamnya disebut nama Allah dan nama Rasulullah. Kemudian mereka, para malaikat berduyun-duyun turun tumpah ruah duduk di majlis yang semacam ini dengan khusyuk, dengan mendengarkan daripada fawaid, nasihat, hadis dan juga ayat. Untuk apa? Untuk ta'ziman wa takriman, memuliakan dan mengagungkan. Ini ada satu hal yang penting dan juga perlu diperhatikan. Mereka, para malaikat ini mencari majlis ilmu, kemudian turun di majlis ilmu itu. Ini malaikat duduk sama-sama, berzikir bersama, khusyuk di dalamnya. Ini malaikat makhluk Allah suci. Ini malaikat makhluk Allah sudah jelas akan dimasukkan ke dalam surga. Ini malaikat sudah jelas makhluk yang luar biasa, duduk di majlis ilmu khusyuk. Ini orang bukan malaikat, masuk surga belum tentu, harus masuk neraka kemungkinan. Duduk di majlis ilmu, kalian semua sibuk dengan HP kalian, sibuk dengan tingkah laku kalian, sibuk dengan kawan kalian, sibuk dengan bercanda kalian. Bagaimana kita pengen pulang bawa barokah ketika kamu tidak bisa menghargai majlis-majlis ilmu yang ada di hadapan kita? Al-madad biqadril mashhad, yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara engkau memandang gurumu? Kalau di hadapan gurumu saja kau tidak memiliki etika, tidak memiliki kekhusyuan, bagaimana kau ingin mendapatkan mandat dari guru-guru? Nah, mungkin kita semua tidak dianggap, didapat kepada kalian, tidak dianggap oleh kalian sebagai guru kalian, tidak jadi masalah. Tapi tolong pandang ini majlis-majlis yang Sayyiduna Muhammad Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Amr Asy-Syafiri, beliau mengatakan seorang murid yang mendapatkan barokah di dalam majlis, mereka yang khusyuk mendengarkan nasihat dari gurunya, itu murid yang dapat barokah. Habib Hasan kalau hadir majlis itu seperti di atas kepalanya kayak ada burung yang menunduk, menyimak apa yang disampaikan oleh gurunya. Ini Habib Hasan Syadri, wali min awliyaillah, ulama besar, luar biasa hidupnya, taat, taqwa, ibadah kepada Allah. Duduk di majlis ilmu seperti duduknya seorang budak di hadapan Tuhannya. Kita wali belum, soleh belum, ya. Duduk di majlis ilmu, kalau kata orang Jawa sekarang PDW. Muhammad coba ditranslate sekarang PDW ini apa ya? Di Arab sekali dah. Udah semuanya sendiri. Kita ini kadang-kadang kenapa sih anak muda sekarang hadir majlis, hadir ini, hadir boleh, tapi kok kenapa nggak bawa barokah? Iya, karena kita hadir majlis bukan karena Allah sekarang. Kita hadir majlis karena tren. Hadir majlis karena ikut-ikutan. Hadir majlis karena pengen buat kumpul bareng doang. Hadir majlis cuma pengen dapetin selfie sama guru. Udah cuma sekedar itu. Kita ini ahli selfie mau share. Habis selfie kita share. Itu kebiasaan kita. Kita semua berburu apa? Berburu foto dengan guru. Kalau mereka orang-orang soleh berburu barokah dari gurunya, kita cuma berburu foto. Hanya sampai di situ, makanya kita sedikit dapat yang namanya barokah. Ayo diperbaiki lagi. Allah Ta'ala kasih kita punya akal, saudara, dipakai baik-baik itu akal. Jangan sampai barokah majlis hilang begitu saja. Ayo dipakai. Habib Hasan itu mengatakan hilangnya kebarokahan ilmu ketika seorang murid mereka banyak menoleh kiri dan kanan. Noleh aja hilang berkah ilmu. Ini yang ngomong bukan Anda. Seorang wali min auliyaillah yang mana dari tangan ayahnya keluar puluhan ribu para aulia, dari tangan dirinya keluar puluhan ribu para aulia, dari tangannya dan tangan ayahnya dan tangan kakeknya
puluhan ribu dari para ulama-ulama sholihin di seluruh dunia telah keluar. Bukan gitu. Itu Habib Hasan. Lihat Habib Hasan. Habib Hasan belajar sama Habib Ali bin Syihab. Habib Ali bin Syihab satu waktu didatengin sama satu orang. Datang ini orang nggak dikenal. Ini lagi majlis. Ini lagi majlis. Datang orang nggak dikenal. Ngapain? Cuma pengen cium tangan sama Habib Ali bin Syihab. Habis cium tangan ini orang jalan keluar. Kemudian Habib Ali bin Syihab mengatakan, tahu nggak? Yang datang ke tempat ini tadi yang cium tangan sama saya itu adalah Nabi Allah Khidir. Itu baru diumumin begitu, satu majlis hilang semuanya. Kenapa ngejar Nabi Khidir pengen minta doa? Tinggal satu orang sosok anak muda namanya Habib Hasan Asy'adzili. Duduk bersimpuh di hadapan gurunya, ditanya, wahai Hasan, semua kawanmu berlari untuk meminta doa dengan Nabi Khidir. Kenapa kau tidak ikut dengan mereka? Apa kata Habib Hasan dengan menunduk dan tawadhu mengatakan, wahai guru, Nabi Khidir datang kemari cuma pengen cium tangan engkau. Ngapain aku cari Nabi Khidir sementara ada di hadapanku rajaku, ada di hadapanku guruku, ada di hadapanku adalah apa? Sumber kebarokahan. Nabi Khidir datang ke sini aja cium tangan engkau. Ngapain aku cari Nabi Khidir sementara di hadapanku ini ada sesuatu orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ngapain cari cincin emas di depan itu, ini ada gunung emas. Begitulah Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syamsi. Sehingga beliau menjadi wali min auliyaillah radhiyallahu taala anhu wa arda. Begitu saudara. Mereka para sholihin, mereka jadi aulia bukan dengan cara apa? Hanya duduk di majlis doang, enggak. Tapi ada hal yang penting daripada duduk di majlis apa? Adab di dalam majlis. Itu yang paling penting. Perlu dicatat. Adab di dalam majlis sudah banyak hilang. Maka oleh sebab itu ayo kita perhatikan baik-baik, diperhatikan baik-baik. Noleh kiri kanan saja di majlis menghilangkan barokah, apalagi dapat bercanda sendiri. Anda bercanda, Anda menghargai guru-guru Anda yang ada di sini. Anda tidak menghargai mereka. Ketika Anda tidak menghargai guru, maka jangan harap Anda dihargai oleh Sayyidina Muhammad. Hati-hati sudah. Di zaman Al-Imam Syekh Yazid Al-Bustami, satu kampung kena paceklik. Sudah banyak korban yang jatuhan. Dilakukan sholat sunnah istisqa, nggak turun hujan. Berkali-kali nggak turun hujan. Ada pemuda bilang, saya boleh bantu gak? Ini orang kampung meragukan, kamu siapa? Kita punya guru, kita punya ustadz, sholat sunnah istisqa nggak hujan-hujan. Kamu siapa? Dia bilang, aku hanya hamba Allah biasa, tapi saya punya keinginan bantu, boleh nggak? Diberikan kesempatan oleh masyarakat, silahkan. Apa dia lakukan sholat? Tidak, dia angkat tangan dan munajat, ya Allah, dengan kemuliaan yang ada di dalam kedua bola mataku turunkan hujan. Tangan belum kembali, hujan sudah lebatnya dengan turun. Kaget masyarakat, kok bisa begitu? Tanya, kenapa bisa begitu? Kau tawasul bukan tawasul dengan manusia, bukan tawasul dengan orang soleh, bukan tawasul dengan amal soleh, tapi kau tawasul pakai organ tubuh. Ini sudah di luar jalur. Apa kata ini orang dia? Ada sesuatu yang mulia di mataku. Apa itu? Karena aku pernah sekali memandang Syekh Yazid Al-Bustami. Syekh Yazid Al-Bustami adalah wali min auliyaillah di zamannya. Sekali pandang, saya nggak sengaja lewat majlisnya, kemudian saya duduk, saya pandang Syekh Yazid Al-Bustami. Kemudian akhirnya apa? Ada di situ salah satu daripada syekhnya, gurunya mengatakan, yang tadi imamin sholat istisqa, mengatakan, kamu baru mandang sekali turun hujan dengan tawasul. Saya pulang balik mandang, tiap hari ketemu. Saya tetangganya, tiap hari ketemu. Apa jawabnya si pengemis? Iya, kamu banyak memandang, saya cuma sekali, tapi cara pandangnya yang beda. Kalau saya pandang Syekh Yazid Al-Bustami dengan pandangan cinta, pandangan takdim, pandangan takrim, pandangan mahabbah. Kalau kamu pandang Syekh Yazid Al-Bustami, hasud, iri, dengki, merendahkan. Beda cara pandangnya. Semua di sini kau pandang guru-gurumu, kau pandang ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cara pandang kalian berbeda. Ada yang pandang dengan cinta, ada yang pandang dengan mahabbah, ada yang pandang dengan adab, ada yang pandang dengan menghormati. Ada juga di tempat ini yang mandang dengan meremehkan, yang mandang dengan biasa aja. Aulia itu, mereka jadi aulia bukan orang yang pakai baju gamis, pakai jubah, pakai sorban saja. Banyak aulia pakai celana sekarang. Itu orang nggak tahu aja.
Habib Salim Jindan pernah bicara dulu beberapa tahun yang lalu, dia bilang, dan akhirnya apa, kata-kata itu sampai ke anak punya abah, dan abah anak pun berbicara kepada anak. Apa katanya Habib Salim Jindan? Nanti bakal datang satu zaman para aulia pakai celana. Artinya apa? Wali pada tutup diri jadi masuk, saudara. Kau pandang remeh, ternyata itu aulia Allah. Dan ini waktu terjadi. Berapa banyak sekarang wali-wali Allah mereka ternyata berpenampilan biasa-biasa saja. Maka oleh sebab itu jangan pandang remeh orang lain, sekalipun musuhmu jangan pandang remeh mereka. Begitu mereka orang-orang soleh. Pandang, cara pandangnya beda, hasilnya pun beda. Kau tanam cabai keluar cabai, kau tanam daripada lombok keluar lombok, kau tanam daripada apapun itu, ya itu yang dipanggil. Kau pandang gurumu dengan baik, barokah kau dapatkan. Kau pandang gurumu dengan merendahkan, siap-siap kualat kau rasakan. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu diperhatikan baik-baik. Tidak ada mereka para aulia, melainkan mereka memiliki adab akhlak yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada guru-guru mereka. Ada namanya Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin ini punya guru namanya Syekh Mahmuddin. Ini di dalam kitab Ta'lim Ta'lim diceritakan. Al-Imam Burhanuddin, beliau kalau lagi ngajar begini, di tengah-tengah ngajar berdiri, gak duduk-duduk. Nanti gak lama duduk, ngajar lagi. Habis ngajar gak lama berdiri lagi. Habis berdiri duduk, ngajar lagi. Ditanya sama gurunya, setelah selesai ditanya sama murid-muridnya, wahai guru, kenapa engkau ini kok di tengah-tengah ngajar berdiri, entar duduk, berdiri, entar duduk? Engkau ini apa? Syekh Fusuyu, kamu guru di atas guru. Ini yang diajarin bukan orang biasa kita, kiai-kiai bahasanya dah. Muridnya aja kiai, bagaimana gurunya? Sehingga mereka disebutnya apa? Syekh Fusuyu, guru di atas guru atau maha guru. Ada apa wahai guru? Engkau terkadang berdiri, terkadang duduk, terkadang berdiri, terkadang duduk. Apa jawabnya Syekh Burhanuddin? Iya. Ketika aku melihat ada putra daripada guruku, anak guruku, usianya masih kecil, masih balita, baru bisa lari-lari kecil, dia baru bisa jalan. Saya melihat anak guru lagi jalan-jalan di depan saya. Kemudian ketika saya melihat anak guru saya diri. Untuk apa? Menghormati abahnya, menghormati ayahnya, karena ayahnya adalah guruku. Ketika itu anak berlalu dari pandanganku, saya nggak lihat, saya baru berani duduk. Ini udah jadi ulama besar, adabnya masih begitu. Ini bukan sama gurunya, sama anak gurunya, adabnya seperti itu. Bagaimana mereka tidak mendapat barokah? Al-Habib Umar bin Abdullah, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini punya guru namanya Al-Habib Abdullah bin Tahir. Habib Abdullah bin Tahir bilang, wahai Abdullah, saya pengen ke rumah kamu, pengen wudhu, pengen ke kamar mandi, siapin sendal. Dicarikan sendal terbaik buat gurunya. Baru ini guru buat ke kamar mandi, gurunya disiapin. Sendal itu dipakai oleh Habib Abdullah bin Tahir. Selepas keluar dari kamar mandi, sendal itu diambil oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, murid beliau. Apa yang dilakukan? Masih ada bekas-bekas air kan dari kakinya, diambil, dirautkan ke wajahnya, kemudian sendal itu diciumin, dimasukkan ke dalam plastik, disimpan ke dalam lemari, dijadikan jimat seumur hidup yang dipakai sudah. Sehingga jadilah wali bin Auliyaillah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Mereka mendapatkan wilayah atau kedudukan wali bin Auliyaillah karena apa? Ta'zim wa tadmuliakan guru-guru mereka. Maka oleh sebab itu jadikan di sini apa? An-nasiha wal ibrah, pelajaran dan nasihat buat kita semua. Jangan ngarep dapetin barokah deh. Kalau kita masih belum bisa ngabdi sama guru, belum bisa adab sama guru, jangan harap. Kenapa? Karena kunci mendapatkan kebarokahan ilmu dengan adab dan akhlak kepada guru-guru mereka. Begitu caranya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kita kenal dengan Sultanul Auliya, beliau ketika belajar bersama gurunya Imam Muhammad bin Muslim Ad-Dabbas itu lagi kumpul sama teman-temannya. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dijurakin ke dalam sungai yang saat itu musim dingin, dijurakin naik ke atas, diketawain, dijadiin bahan tontonan, diketawain sama gurunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kedinginan tapi masih memberikan senyuman untuk wajah gurunya. Setiap hari dicaci maki sama gurunya.
setiap hari dibully sama gurunya sampai kawan-kawannya nggak tega, tanya, ngomong sama Imam Muhammad, Imam, kesian Syekh Abdul Qadir Jilani setiap hari dibully, diketawain, dipertontonkan. Apa kata Imam Muhammad bin Muslim Ad-Dabbas? Beliau mengatakan, wahai anakku, aku tahu Abdul Qadir Al-Jilani akan menjadi sultanul aulia di dalam zamannya. Aku ini berbuat demikian untuk mempercepat dirinya mencapai magum wali bin auliaillah, menjadi sultanul aulia. Kenapa? Ujian kalau dari guru pengangkatan derajatnya lebih tinggi dibanding ujian dari orang lain. Jadi guru itu kalau misalnya nguji ente dengan apa? Guru kita kadang-kadang apa? Kadang-kadang diketawain kitanya. Ente orang yang sabar. Kadang-kadang murid akhir zaman itu suka apa? Suka gampang sakit hati sama guru. Suka gampang sakit manja. Kalau murid-murid dulu mereka rela berjalan berjauh-jauhan dengan jalan yang cukup jauh hanya untuk menemui gurunya. Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu warḍah maulana, beliau ketika baru belajar sama gurunya nggak dibukain pintu selama 3 hari 3 malam. Baru mengaji nih, 3 hari 3 malam nggak dibukain pintu. Ngapain beliau pulang? Enggak, tunggu di depan pintu. Dia ibadah, dia sholat di depan pintu gurunya. Setelah dibukain pintu sama gurunya, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, kamu gak usah ngaji, kamu akan jadi daripada wali min auliaillah, kamu akan menjadi rajanya para aulia. Cukup kamu udah lulus. Kenapa? Sabar diuji sama guru. Tuh lihat, gara-gara sabar diuji sama guru, gak pakai ngaji jadi wali. Tapi itu orang jangan mimpi pengen jadi wali. Ya, kalau masih belum punya adab, belum punya akhlak, berarti jangan mimpi jadi wali dan jadi orang soleh aja gitu. Untung kalau zaman sekarang. Ya. Syekh Abu Bakar bin Salim 3 hari 3 malam nunggu di depan pintu gurunya. Kita 5 menit belum dibukain pintu guru sama pintunya guru. Habis guru kita, dasar guru laknat. Kan murid manja. Ente orang nunggu berjam-jam buat cewek, ente kuat. Tapi nunggu buat ngaji, ente udah gak kuat. Ini aja tuh berapa sekarang? Ya. Jam 11 kurang, ini ada di dalam hati ada yang ngoceh. Biasanya selesai ngaji segini, mau banget malah yang belum selesai. Ada di sini yang ngoceh dalam hati, pada punya janji lagi. Ada yang ngoceh begitu dalam hati, mau bangun malu, pada cengeng temen-temen. Udah dah, tahan-tahan udah ada. Duduk di majelis kayak duduk di atas panci panas. Tapi kalau buat perempuan, masya Allah, ini nunggu 3 jam jadi, jangan 3 jam, 3 tahun, 3 bulan, 3 hari jadi. Yang penting adinda girang, kan begitu. Maaf ya sayang, lama banget. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dasar buaya, nggak apa-apa. Make up masih muda, selesai make up udah tua, ini tungguin. Gak jadi masalah. Engkau adalah wanita satu-satunya, wajahmu seperti rembulan, Kang tipu. Nah kalau dia wanita satu-satunya terus yang lain apa? Komodo. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Udah deh, jangan aneh-aneh. Pengen jadi orang baik, doain biar jadi orang baik. 10.000 wali yang doa kita jadi orang baik. Kalau hadir ngaji begini caranya gak bakal bisa, gak bakal bisa. Walaupun dia tidak dapat doa 10.000 wali lagi, cuma cara ente ngaji seperti ini, hadir majlis seperti ini, hadir maulid seperti ini, hanya untuk apa? Tren semata, ikut-ikutan semata, percuma. Bukan doanya wali galinya Pak, enggak, wali males doain kita. Nah anak gablek, didoain kagak bisa, bahasanya begitu. Lah iya anak gablek, kagak bisa didoain, ngapain buang-buang doa, kata wali begitu. Iya, doa wali mahal bos. Oh enggak, lah ini minta nomor cewek aja meski ngeposin dulu. Lah iya, masa iya ini gak keluar nasi goreng kalau nggak martabak. Itu pengen dapat nomor cewek, apalagi pengen dapat doa wali itu. Kalau pelit-pelit mah minggir, maklum minggir. Motor beat minggir. Hanya besok beli motor beat, ikannya congkot, jangan beat, ninja. 123, kan 250, 123.
Jadi begitu, perhatiin duduk di majlis. Kadang-kadang kita nggak dapat berkahnya majlis gara-gara cara kita hadir majlis setiap malam kita hadir majlis niatnya salah ya. Percuma sia-sia, buat ngapain? Ayo kita perbaikin lagi. Katanya rindu sama majlis, sudah lama nggak ke majlis, seneng banget ke majlis, rindu banget ke majlis. Tapi cara kita nggak berubah, sama aja bohong mas bro. Ayo kita robak lagi. Kenapa? Ini majlis kuliah, majlis agung. Malaikat turun ke sini, ngapain? Dengerin nyimak nasihat. Bayangin, sekelas malaikat nyimak nasihat, lah kita malaikat kan kagak mau nyimak nasihat, berasa kita udah paling apal, ceramah ini doang. Aku juga bisa gitu ya. Kalau bisa kayak, kalau misalnya ente bisa kayak guru ente duduk depan sini kasih mic coba. Ayo, kalau nggak bisa nyanyi balonku ente. Ini ceramah nggak bisa, ada penyanyi balonku. Maka oleh sebab itu saudara dimuliakan oleh Allah, ini majlis barokah. Itu malaikat turun, nanti laporan sama Allah, ditanya, malaikat dari mana? Dari bumi ya Allah. Ngapain? Hadir majlis ya Allah. Apa yang mereka minta dari hambaku? Kenapa mereka berzikir kepada aku, mengagungkan aku? Apa kata malaikat wakilin kita? Ya Allah, mereka meminta surgamu ya Allah. Allah tanya, pernah lihat gak? Gak pernah ya Allah. Kalau aku tunjukkan gimana? Tambah semangat mereka ya Allah. Apa yang selain surga yang mereka minta? Mereka minta dijauhkan dari neraka. Mereka tahu neraka? Belum. Kalau aku tunjukkan, tambah takut. Apa kata Allah? Lihat, Allah manjain orang-orang yang hadir majlis. Wahai para malaikat, ishhadu ya malaikati. Wahai malaikat, saksikan sesungguhnya apa yang mereka minta dari surga aku berikan, apa yang mereka minta dari perlindungan neraka aku jauhkan neraka darinya. Ada malaikat yang nyeletuk, ya Rob, ada tuh yang hadir majlis niatnya bukan buat majlis, niatnya buat yang lain. Misal hadir majlis taklim cuman pengen caper sama yang kerudung pink, ada di sini. Biasanya duduk di pojokan itu. Ada. Lah kadang-kadang itu sering gak ngelihat orang caper nih, perhatiin nih. Ini cluenya. Ini tanda-tanda orang caper. Orang caper itu tandanya begini. Majlis di barisan depan masih kosong, dia nggak mau, duduknya pengen paling belakang. Itu orang caper. Kenapa? Karena di belakang kalau ngelirik gak ketahuan. Itu pertama. Yang kedua, nggak ada hijab antara dia. Oh sudah, ya bisa apa? Bisa kirim-kiriman kode, bahasa hati kalau ya bahasa kolbu. Nah, hati orang-orang begini nih. Masya Allah, kayak tokek mainannya bojokan. Paham ya? Sampai seperti ini Allah Ta'ala manjain orang-orang yang hadir majlis. Ada kadang-kadang. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, siapapun yang hadir di majlis-majlis mulia, maka tidak akan pernah merugikan siapapun yang hadir di dalamnya. Majlis mulia gak akan merugikan siapapun yang